Perkenalkan, nama saya Devia Virena dari Angkatan 2016 dengan NRP 46. Di sini saya akan mempresentasikan proposal skripsi saya yang berjudul Evaluasi Rencana Pemasaran Grandeur Mausada Lagun, Proyek Apartemen dari PT PP Property Tbk. Pemilihan topik tersebut dilatar belakangi oleh pertumbuhan sektor properti dan real estate di Indonesia yang semakin meningkat, dengan dibuktikannya oleh laporan Bursa Efek Indonesia tentang perusahaan yang mendaftar sebagai IPO pada akhir 2019, didominasi oleh sektor properti, real estate, dan konstruksi. Selain itu, pada saat penutupan IHSG, sektor properti juga menopang kenaikan IHSG tersebut. Bank Indonesia juga melaporkan mengenai perkembangan properti komersial, di mana suplai bidang apartemen menunjukkan angka positif, dan hal tersebut berbanding terbalik dengan demand di bidang apartemen yang selalu menunjukkan angka negatif. Dalam kondisi ini, tentu semakin mendukung fakta tentang tingginya persaingan industri properti di Indonesia. Grandeur Mausada Lagun sendiri merupakan proyek apartemen dari PT PP Property Tbk yang menjadi salah satu pemain dalam persaingan industri properti di Indonesia. Berdasarkan pengalaman kerja praktik dan wawancara bersama manajer pemasaran Grandeur Mausada Lagun, diperoleh informasi mengenai kondisi internal perusahaan di tengah ketatnya persaingan sektor properti ini. Grandeur Mausada Lagun sendiri merencanakan akan membangun 7 tower apartemen, dan tower pertamanya sudah dibangun dan mulai dipasarkan pada tahun 2015 hingga tahun 2020 ini. Namun selama 6 tahun pemasaran penjualan apartemen tersebut, tower pertama hanya mencapai penjualan sebanyak 70% dan masih kurang 30% lagi. Padahal telah dijanjikan serah terima unit akan terjadi pada akhir tahun 2020. Keadaan tersebut terjadi karena penjualan marketer selalu tidak pernah mencapai targetnya. Marketers menyatakan bahwa setiap orang ditargetkan menjual 4 unit apartemen. Namun pada kenyataannya, dalam setiap bulannya mereka hanya mampu menjual 1 apartemen atau bahkan 0 apartemen. Hal ini menyebabkan terjadinya penurunan grafik penjualan Grandeur Mausada Lagun dari tahun 2018 hingga tahun 2020. Dari latar belakang tersebut, maka diperlukan evaluasi rencana pemasaran Grandeur Mausada Lagun supaya perusahaan mempunyai acuan yang tepat dalam menerapkan strategi pemasaran untuk kedepannya. Berikutnya, tujuan penelitian ini yang pertama mengidentifikasi kondisi internal dan eksternal perusahaan untuk mengetahui market situation perusahaan. Kedua, identifikasi market segmentation untuk memetakan pasar dan konsumen Grandeur Mausada Lagun sehingga tepat dalam membidik pasar. Ketiga, identifikasi goals divisi pemasaran sebagai acuan dalam merancang strategi pemasaran. Dan keempat, merancang strategi pemasaran dan implementasi yang tepat untuk diterapkan oleh divisi pemasaran Grandeur Mausada Lagun sesuai dengan misi perusahaan. Manfaat penelitian ini, manfaat praktisnya yaitu sebagai wawasan dan pandangan untuk Grandeur Mausada Lagun, khususnya divisi pemasaran, dalam upaya pengoptimalan penjualan dengan memiliki rancangan marketing plan sebagai acuan untuk menerapkan strategi pemasaran yang tepat. Dan manfaat ilmuannya melakukan kontribusi teoritis terkait dengan topik perancangan marketing plan yang mungkin berguna untuk penelitian dengan topik sejenis yang akan mendatang. Batasan penelitian ini, yang pertama, rancangan penelitian tidak membahas masalah finansial perusahaan dikarenakan keterbatasan perizinan dan data perusahaan. Kedua, responden penelitian ini adalah top manajemen Grandeur Mausada Lagun dan customer yang telah melakukan pembelian apartemen. Ketiga, perancangan timeline implementasi hanya untuk 10 tahun ke depan. Hal ini didasari dengan target pemasaran hingga tower ke-7 saja. Keempat, pengambilan data dan pengolahan data dilaksanakan pada bulan Maret hingga Juli 2020. Asumsinya, responden penelitian telah dinyatakan memahami kondisi pemasaran Grandeur Mausada Lagun, dan kedua, setelah penelitian berlangsung, Grandeur Mausada Lagun akan menerapkan rancangan marketing plan sesuai timeline yang telah dibuat. Lalu, kebaruan dari penelitian ini yaitu rancangan marketing plan diterapkan untuk sektor industri properti di bidang apartemen di Surabaya, Indonesia.
Lokasi penelitian ini yaitu di proyeknya sendiri di Jalan Raya Mulyasari Surabaya, dan di kantor marketingnya yaitu di Jalan Wisma Permai Surabaya. Waktu penelitian ini timeline-nya dari Maret hingga Juli 2020. Desain penelitian yang digunakan, jenis desain penelitiannya yaitu deskriptif eksploratif dengan pendekatan kualitatif, di mana dua metode yang digunakan untuk memperoleh data yaitu in-depth interview dan focus group discussion. Jenis data yang dibutuhkan yaitu data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari hasil in-depth interview dan focus group discussion, dan data sekunder diperoleh dari report laporan perusahaan serta report yang berkaitan dengan perindustrian properti secara makro untuk analisis kondisi eksternal. Lalu pengumpulan datanya yang pertama menggunakan in-depth interview, di mana in-depth interview dilakukan bersama jajaran top manajemen divisi pemasaran Grand Dharma Husada Lagun, yaitu sebanyak 5 orang yang terdiri dari manajer pemasaran, head of marketing communication, sales supervisor yang terdiri dari 2 orang, serta head of public relation. Lalu untuk fokus group discussion-nya dilakukan bersama dengan top manajemen yaitu 5 orang itu tadi, dan ditambah dengan customer yang pernah melakukan pembelian apartemen di Grand Dharma Husada Lagun sebanyak 2 orang. Lalu untuk pengolahan dan analisis data menggunakan metode deskriptif eksploratif, di mana analisis deskriptif eksploratif tersebut akan diterapkan pada rancangan marketing plan. Rancangan marketing plan menggunakan acuan dari Small Business Development Corporation, yaitu versi Australia dan digabung dengan versi Amerika, di mana akan ada 5 tahap. 4 tahap pertama menggunakan in-depth interview, dan tahap kelima menggunakan focus group discussion untuk pengumpulan datanya. Berikutnya untuk tahapan rancangan marketing plan, di tahap pertama wawancara analisis kondisi market Grand Dharma Husada Lagun, tujuannya untuk rancangan market analysis. Kedua, wawancara analisis goals atau objektif yang akan dicapai oleh divisi pemasaran Grand Dharma Husada Lagun, tujuannya untuk objektif and goals analysis. Tahap ketiga, analisis segmentasi pasar Grand Dharma Husada Lagun, tujuannya untuk market segmentation dan customer analysis. Tahap keempat, wawancara analisis strategi pemasaran yang telah digunakan oleh Grand Dharma Husada Lagun, tujuannya untuk rancangan market strategi. Dan tahap terakhir dengan focus group discussion, yaitu analisis implementasi marketing plan, tujuannya untuk merumuskan goal setting evaluasi timeline yang realistis untuk diterapkan pada Grand Dharma Husada Lagun pada periode 10 tahun mendatang. Demikian presentasi proposal skripsi saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan perbuatan. Terima kasih.